Tuhan supaya dia pimpin ibadah kita hari ini, malam hari ini, dan hari-hari yang ada bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah ada di tempat ini, di mana kami akan merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu. Biarlah dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kami mau masuk dalam kebaktian, dan kami minta urapan daripada Tuhan dan hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Engkau sertai pada waktu kami memuji-muji Tuhan, supaya Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Dan juga nanti pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan, kami bisa boleh membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti, supaya kami jelas mengapa Tuhan datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kami. Berkati hamba-Mu Pendeta Emil Zeng, mungkin juga dengan pengurus di sini, pemusik dan seluruh jemaat yang hadir. Kiranya Tuhan boleh berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami panjatkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.
Biarlah hanya kita menyembah Tuhan. We worship you, Lord. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. We sing together. I worship you. I worship you, Almighty. Yes, there is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. We sing together. I worship you, Almighty God. Yes, there is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you, Lord. There is none like you. There is none like you, Lord. There is none like you. Saudara bersuka cita pada sore hari ini. Haleluya. Saya boleh melihat wajah-wajah yang ceria dalam kehidupan saudara. Boleh pandang kanan dan kiri. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hatiku penuh kebahagiaan. Hatiku penuh kebahagiaan. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian bagi Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Katakan bersama, hatiku
semua yang ada di sini anak-anak raja. Amin. Mari kita bersama-sama berhimpun dan bersukaria. Saudara, hari ini adalah hari yang sukacita, hari yang sungguh luar biasa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian Immanuel. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan ditaburi oleh firman Tuhan. Persiapkan hati dan telinga saudara untuk ditaburi oleh firman. Namanya disebut Immanuel, Allah sedang dengan kita.
kami bertanya, Tuhan, mengapa Engkau disebut Immanuel? Satu pertanyaan yang muncul di dalam sejarah manusia, mengapa dia disebut Immanuel? Dan kami mungkin merasakan ya Tuhan bahwa kami tidak memiliki pendamping dalam hidup ini. Agama tidak bisa memuaskan kami. Kepercayaan bukanlah teman yang setia. Dan manusia juga bukan pendamping yang terbaik, Tuhan. Tetapi Engkau datang dari tempat yang maha tinggi, dari tempat yang maha mulia, dengan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi Engkau telah menjelma menjadi manusia, mengambil daging sama seperti kami, bahkan menyerahkan hidupmu Tuhan kepada kami, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan Tuhan menjadi Immanuel yang sejati. Untuk itulah malam hari ini Tuhan kami beribadah kepadamu dan memberikan satu pertanyaan lagi yang untuk kami renungkan. Mengapa harus Natal? Kenapa Engkau datang, Tuhan? Dan siapakah kami yang diberi perhatian secara penuh oleh Tuhan sendiri? Tolonglah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Immanuel. Amin. Saudara-saudara, izinkanlah pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal buat saudara-saudara sekalian. Dan mungkin masih terselip di dalam hati kita bahwa kenapa kita harus merayakan Natal? Padahal pada abad 1 sampai dengan 3, perayaan kelahiran Kristus itu dirayakan pada Januari tanggal 6. Menurut tradisi dan kepercayaan orang Yahudi, saudara-saudara. Tetapi kemudian pada abad yang ke-5 dimulai, saudara-saudara. Perayaan Natal itu Desember tanggal 25. Loh, kenapa harus Desember tanggal 25 padahal Tuhan Yesus tidak lahir pada Desember tanggal 25? Nah, saudara, pada saat itu, pada Desember 25 itu, setelah gereja mulai bertumbuh dan membesar dan Injil mulai disebarkan di mana-mana, tetapi masih banyak orang percaya yang terlibat di dalam satu perayaan mitologi Yunani di bawah pemerintahan Romawi, saudara-saudara. Pada Desember 25 mereka merayakan satu hal yang misterius, satu hal yang mistis yang berkaitan langsung dengan agama Yunani. Nah, pada saat itu gereja-gereja mengambil satu keputusan, saudara-saudara, daripada orang percaya itu terpikat untuk berpartisipasi di dalam perayaan agama mistis dan agama mitologi Yunani pada Desember 25, maka diadakanlah satu perayaan untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Christmas. Itu yang pertama kali, saudara, pada abad yang ke-5. Nah, di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 itu dikatakan demikian. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news for great joy that will be for all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior,
who is Christ the Lord. Ini adalah berita yang sangat penting, saudara-saudara. Nah, ini adalah peristiwa terbesar yang dinyatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Satu event yang terbesar di sepanjang sejarah. Dan event itu adalah satu kali untuk selama-lamanya terjadi, saudara-saudara. Yaitu event di mana dilakukan oleh Kristus Yesus sendiri. Nah, Kristus Yesus itu disebut, saudara-saudara, sebelum dunia dijadikan sebagai the solo executor of the great plan of the triune God. Berkenaan dengan salvation, berkenaan dengan keselamatan. Jadi Yesus Kristus itu adalah the solo executor. Dia itu adalah pelaku satu-satunya daripada perencanaan keselamatan Allah yang terbesar itu, saudara-saudara. Dan ini yang ditulis di dalam Lukas pasal 10 itu adalah berita yang terbesar di sepanjang sejarah, yang dimulai dari kandang Bethlehem. Kemudian perjalanan Tuhan Yesus untuk memberitakan berita kerajaan Allah. Dan sampai dia menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Kemudian saudara-saudara diikuti dengan peristiwa yang maha penting di dalam sejarah manusia. Yaitu Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah, kita bertanya, kenapa ini disebut peristiwa yang terbesar yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Dan hal ini juga membuka satu hal yang mungkin saudara-saudara akan kaget. Kagetnya apa? Apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 10 oleh Lukas itu, saudara-saudara, membeberkan satu fakta bahwa agama tidak terlibat di dalam konsep keselamatan apapun. Kepercayaan yang dimiliki oleh manusia itu tidak bisa melakukan apa yang akan dilakukan oleh Kristus Yesus. Oleh sebab itu disebut peristiwa yang terbesar. Kenapa, saudara-saudara? Nomor satu, ini ada satu peristiwa besar yang namanya adalah renewal of the immortal existence of the believer to the immortal through the work of Jesus Christ. Artinya ialah Tuhan Yesus lahir di kandang Bethlehem itu untuk memperbaharui satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh agama, yaitu kita yang mortal. Mortal itu artinya memiliki saat akhir dalam hidupnya, yaitu kematian. Nah, pada saat Tuhan Yesus lahir di dalam dunia ini, ya ini tidak bisa dilakukan oleh agama, saudara-saudara. Dia merubah secara frontal, dia merubah secara ajaib eksistensi manusia dari mortal, dari suatu insan yang akan menuju kepada kematian. Itu dirubah oleh Tuhan, diperbarui oleh Tuhan menjadi the immortal one yang tidak bisa binasa. Adakah manusia yang paling suci di muka bumi ini yang memiliki kuasa merubah status manusia dari mortality into the immortal one? Jawabannya adalah no. Yang kedua, adakah satu agama yang paling misteri sekalipun, yang paling kusuk di dalam beribadah, yang paling luar biasa di dalam sembahyang, yang bisa merubah the mortal one into the immortal one, yang bisa merubah dari
mortal, yang artinya kita ditetapkan untuk mati, diubah menjadi immortal. Jawabannya tidak ada satu. Terus kemudian kita ingat perkataan pengkhotbah, saudara-saudara. Segala sesuatu di bawah matahari itu adalah sia-sia. Kristus datang ke dalam dunia, lahir di dalam dunia. Dia adalah the immortal one. Dan dia mengalami satu peristiwa yang dialami oleh manusia, saudara-saudara. Pada saat dia meninggalkan surga, dia mencicipi, dia mengalami yang disebut mortalitas. Yaitu mengalami dalam waktu sejenak kematian. Kematian 3 hari di dalam perut bumi menjadi the mortal one. Tetapi di dalam perut bumi itu justru Tuhan mengalahkan the sting, sengat dari the mortal one. Sehingga pada saat itu Alkitab mengatakan, hai maut, hai sengat maut, apakah engkau tetap berkuasa setelah aku masuk ke dalam perut bumi ini? Nah saudara, bangkitlah Tuhan. Artinya apa? Tuhan sudah menaklukkan kuasa dari mortalitas. Dan barang siapa yang di dalam dia diberikan satu transformasi oleh Tuhan yang disebut menjadi immortalitas. Manusia yang immortal yang disebut di dalam bahasa Alkitab adalah the immortal one. Saudara, ini peristiwa yang tidak bisa dilakukan oleh Nabi. Musa tidak bisa malah merubah manusia yang mortal, yang bisa mati itu menjadi immortal. Karena Musa sudah mengalami immortalitas oleh karena dosa, saudara. Dan dia berakhir hidupnya menjadi mati dan tidak bangkit lagi, saudara. Tetapi oleh kasih karunia Allah, rohnya itu diangkat, mayatnya itu disembunyikan. Entah siapa yang bisa menemukan mayat daripada Musa. Tetapi oleh kasih karunia Allah itu dibuat tidak diketemukan sampai dengan hari ini, saudara. Dan Musa bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi yang bisa melakukan itu adalah Tuhan. Dan agamanya Musa yang diwariskan dari Mesir itu tidak bisa menolong. Karena orang Mesir pun bermimpi untuk mendapatkan mortalitas, immortalitas. Dengan cara orang yang sudah mati dikasih balsam. Sehingga seolah-olah tetap hidup, saudara. Ada yang hidup ratusan tahun tapi tidak punya jiwa. Nah, agama Mesir itu adalah agama yang sangat kuno. Tetapi tidak ada satupun yang bisa diselamatkan oleh agama orang Mesir. Termasuk agama Shinto Jepang, termasuk agama Buddha, termasuk agama Hindu, dan termasuk pula agama daripada saudara kita, kaum Muslim. Jadi perkataan daripada pengkhotbah itu betul. Segala sesuatu di bawah bumi ini, di bawah matahari, sia-sia. Kalau begitu, kepercayaan itu sia-sia enggak? Sia-sia. Agama itu sia-sia enggak? Sia-sia. Kenapa? Agama tidak berubah apa-apa. Agama membuat kita semakin sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Yang kedua ini adalah berita yang maha besar oleh karena ini menjelaskan tentang
makna ilahi yang terjadi di dalam sejarah hidup manusia ketika melawan Allah. Ketika melawan Allah, saudara-saudara, yang dimaksudkan di sini ialah bahwa pembaharuan manusia menjadi insan yang kekal itu bukan hak prerogatif, bukan legitimasi dari sebuah agama. Bukan juga hak prerogatif dari pendeta, dari pastor, bukan. Juga bukan pernyataan secara yudikatif dan yuridis dari pengakuan iman, saudara-saudara. Sebab ini adalah pekerjaan